Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. Kenalin, aku Vanessa sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Nah, di sini kita bakal membahas topik yang menarik dan pastinya relate nih sama kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat kamu yang sering menggunakan atau bahkan mendengar tentang bahasa kode ala Gen Z. Nah, pastinya di sini aku gak sendiri nih. Aku ditemani sama dua teman aku. Di sini ada Laras, halo, dan juga ada Naila. Oke, langsung aja kita mulai obrolannya. Nah, mungkin kita bisa mulai nih dengan pertanyaan yang sederhana. Untuk Laras dulu ya. Nah, sebenarnya apa sih bahasa kode ala Gen Z ini? Nah, menurut aku bahasa kode itu adalah ungkapan yang waktu diungkapin kita tuh nggak langsung tahu maknanya apa kalau emang kita nggak tahu konsepnya. Nah, bahasa kode ini adalah hasil kreativitas dari anak muda ketika mereka komunikasi di platform digital kayak TikTok, Twitter, atau Instagram. Contohnya tuh kayak besties, spill, kayak gitu. Nah, ini sih mungkin kedengaran aneh ya bagi generasi di luar Gen Z, tapi menurut mereka ini tuh punya arti yang dalam gitu. Benar banget. Jadi bahasa kode ini kayak bahasa rahasia gitu ya. Tapi justru itu yang bikin menarik. Kalau untuk Naila nih, sebagai bagian dari Gen Z, gimana sih pendapat kamu soal fenomena ini? Nah, menurutku ya sebagai anak Gen Z nih, bahasa kode ini tuh bikin komunikasi kita itu jadi lebih simpel dan unik juga. Nah, contoh itu misalnya kayak kita nggak perlu ngetik panjang-panjang atau ngobrol panjang-panjang. Kita juga bilang kayak iya kayak isi marino gitu. Nah, udah langsung paham kan. Nah, kita juga bisa nih merepresentasikan perasaan kita melalui emot gitu. Itu bener banget ya. Jadi aku aja kadang harus googling dulu nih kalau misalnya ada kata-kata baru. Nah, lanjut lagi nih ke Laras. Menurut kamu apa yang bikin bahasa kode ini cepet banget menyebarnya? Nah, faktornya tuh tentu aja ada banyak ya. Yang pertama itu karena media sosial. Contohnya kayak TikTok, Twitter, Instagram. Itu tuh platform digital yang cepet banget nyebarin hal-hal trending. Nah, kemudian ada generasi Z. Generasi Z ini seperti yang kita tahu, mereka itu kan adalah makhluk yang visual dan efisien. Mereka tuh pengen semuanya serba cepat dan instan, tapi ada maknanya juga. Nah, kemudian ada faktor elemen komunitas. Ini tuh semacam kayak kalau kamu ngerti bahasa mereka, kamu bakal dianggap dari bagian mereka kayak gitu. Benar banget. Kalau menurut kamu nih Nela, gimana kalau kamu nih Nela, gimana sih kamu belajar atau bahkan update sama bahasa-bahasa baru ini? Jujur ya, aku banyak belajar bahasa-bahasa baru, kode-kode baru gitu tuh dari TikTok atau dari media sosial lainnya. Karena dari TikTok ataupun media sosial lainnya itu viralnya bahasa-bahasa baru itu cepet banget dan orang-orang itu pasti pada ikut-ikutan kan. Nah, mereka tuh ikut-ikutannya dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi kayak ya cepet banget lah ya pokoknya nyebarnya gitu. Jadi kita memang harus aktif ya gitu di sosial media supaya kita nggak ketinggalan tren, teman-teman. Nah, sekarang nih aku mau bahas tentang dampaknya. Kalau Laras, kira-kira apa sih dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa kode ini? Nah, dampak positifnya ini tuh nunjukin kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Kayak fenomena itu nunjukin cara Gen Z menyederhanakan komunikasi di era yang serba cepat kayak sekarang ini. Tapi kayak yang kita tahu, kalau ada dampak positif pasti ada negatifnya juga kan. Nah, dampak negatifnya itu beresiko kehilangan kemampuan berkomunikasi secara formal dan jelas, apalagi di cara yang profesional. Kalau Nela nih, kalau kamu ngerasa nggak ada dampak di kehidupan kamu sehari-hari? Ya, ngerasa sih ya. Misalnya karena aku sering lupa juga nih kalau misalnya nggak semua kalangan itu tuh tahu bahasa aku sebagai Gen Z ya. Nah, kalau misalnya aku ngobrol sama orang yang lebih tua atau sama dosen, kadang aku tuh suka tiba-tiba nge-switch bahasa aku jadi lebih formal. Menarik banget ya. Jadi kita tuh harus tahu kapan dan bagaimana kita menggunakan bahasa yang tepat. Jangan sampai salah waktu ya kan. Benar-benar. Nah, yang ini ya, aku pengen kita
tentang masa depan nih. Menurut Laras, apakah bahasa kode ini akan tetap berkembang atau hanya sekedar teman sesaat? Nah, menurut aku elemen kode bahasa ini tuh bakal tetap berevolusi. Walaupun mungkin beberapa kata itu bakal hilang, tapi pola kreativitasnya tuh bakal tetap ada. Nah, kayak yang kita tahu, bahasa itu kan mencerminkan budaya zamannya. Selagi masih ada media sosial dan juga anak muda yang kreatif, aku rasa elemen bahasa kode ini tuh bakal tetap hidup gitu. Kalau menurut kamu lah, Menurutku sih ya, karena bahasa kode ini tuh sulit dipakai sama anak Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang. Menurutku malahan perkembangannya tuh bakalan jadi lebih canggih lagi, lebih berkembang dari zaman ke zamannya. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu dia kreatif dalam menemukan ide-ide baru. bener banget itu. Nah, sekarang aku pengen kita bahas tentang sosial media lebih dalam lagi. Kalau menurut Nela nih, sebagai pengguna aktif sosial media, menurut kamu seberapa besar sih pengaruh-pengaruh platform-platform ini dalam perkembangan bahasa? Wah, menurut aku pengaruhnya itu sangat besar banget sih, karena dari sosial media kayak TikTok atau YouTube atau meme, di situ tuh lah ditemukannya bahasa-bahasa kode baru, misalnya kayak ngap atau ngabrut. Nah, di situ tuh banyak kan bahasa-bahasanya dan cepet banget itu viralnya dan mempengaruhi orang-orang, terutama pengguna media sosial yaitu Gen Z. Setuju banget. Kalau menurut Laras, gimana sih pandangan kamu tentang tentang perkembangan bahasa kode ini? Nah, media sosial itu punya peran yang sentral banget kan, kayak TikTok, Twitter, Instagram. Dia tuh bakal nyebarin hal-hal trending ke audiens yang lebih luas. Nah, sebenarnya nih ya, bahasa kode itu muncul dari konten kreator dari beberapa platform tersebut. Nah, dari konten kreator itu jadi fenomena global di kalangan anak Gen Z. Jadi bisa dibilang kalau perkembangan bangsa ini nggak cuma jadi produk budaya, tapi juga jadi produk teknologi, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan yang sering banget aku dengar, pasti Naila juga sering mendengarnya ya. Kalau Laras nih, sebagaimana sih generasi di luar Gen Z seperti generasi milenial atau generasi baby boomer merespon fenomena bahasa kode ini? Responnya tentu beragam ya. Kalau generasi milenial yang cenderung mungkin lebih dekat dengan perkembangan teknologi, mereka tuh bakal tetap bisa ikut walaupun sedikit tertinggal sama tren-tren baru kayak sekarang. Nah, tapi dengan generasi yang lebih tua kayak baby boomers, mereka mungkin bakal sedikit lebih bingung atau banyak lebih bingungnya ya, dan merasa terganggu sama bahasa-bahasa kode kayak gitu karena mereka tuh emang sama sekali nggak paham. Iya benar. Kalau Nela nih, kamu punya nggak pengalaman lucu atau bahkan pengalaman menarik ketika kamu menggunakan bahasa kode ini kepada orang yang lebih tua atau beda generasi sama kita? Wah, sering banget nih. Misalnya nih, dulu aku pernah nih bicara atau ngomong sama ayahku. Nah, aku ngomongnya itu kayak gas gitu, ayah gas gitu. Nah, terus ayahku langsung kayak bingung gitu karena dia nggak tahu maksudnya. Nah, aku jadinya harus jelasin panjang lebar lagi. Nah, dulu itu juga pernah nih sama tanteku, aku bilangnya kayak lol gitu. Nah, dia malah dia punya typo. Iya benar ya, kalau lucu juga ya kalau ada pengalaman kayak gini nih. Nah, kalau menurut kalian, apakah ada cara supaya generasi lain selain generasi Gen Z ini memahami bahasa kode? Nah, kuncinya itu tentu ada di edukasi dan komunikasi ya. Kalau semisal generasi Z itu sabar ngejelasin tentang makna dan konteks bahasa kode itu ke mereka, aku rasa generasi lain itu bakal tetap nyambung kok dan tetap bakal ngikut tren itu. Iya, aku setuju banget. Bisa kok kita ajarinnya tuh secara pelan-pelan gitu. Mereka juga pasti paham gitu. Walaupun mereka nggak bakalan gunain dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku setuju banget nih. Nah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata tentang penggunaan bahasa kode ala Gen Z yang nggak cuma jadi tren, tapi juga menciptakan identitas dan juga memperlihatkan kreativitas anak muda. Dan aku di sini berterima kasih juga kepada Laras dan juga Nela atas diskusi kita yang seru banget.
Sama-sama, aku juga senang nih bisa berbagi insight sama kalian berdua di siang hari ini. Aku juga mau ngucapin thank you nih, ngobrol di sini seru banget. Nah, buat kalian pendengar podcast ini, jangan lupa kasih tahu kode favorit kalian dan juga jangan lupa kasih tahu kami tentang pengalaman kalian seputar penggunaan kode bahasa ala Gen Z. Sampai jumpa di lain waktu. Salam cinta dari Gen Z.